Halo semua, di video materi ke-6 kali ini, kita akan belajar tentang bahasa JavaScript ACMA Script 6. Node.js adalah platform eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih dibuat menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ACMA Script 6 atau sering diangkat JS6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009. Dikenal dengan nama ACMA Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ACMA International. Dalam ACMA Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter, opsional di dalam fungsi, interpolasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Di seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada ACMA Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi node.js, misalkan hello.js, server.js, world.js, dan sebagainya. Untuk pembuatan program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE atau Integration Development Environment untuk JavaScript misalkan Atom, Visual Studio Code, Brackets, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Oke, kita buka aplikasinya. Kita buat sebuah file baru. Filenya kita beri nama hello.js. hello.js. Enter. Oke, kita ketikkan console.log dalam kurung tanda petik hello world, kemudian titik koma, kemudian kita save dan jalankan menggunakan terminal. Kita ketikkan node, nama file kita hello.js, hello.js, kemudian enter. Oke, hasilnya akan seperti ini. Untuk menjalankan program, kita jalankan terminal atau command prompt. Jika Anda mengerjakan dengan Windows, lalu kita tulis perintah sebagai berikut node hello.js dan hasilnya seperti ini. Dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar.
Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai platform eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Tanda siku, script, kemudian balas tanda siku, spasi baris baru dokumen.write dalam kurung tanda petik hello world balas tanda petik tutup kurung titik koma baris baru buka kurung siku, kemudian black cells, script, kemudian balas tanda siku. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser dokumen.write digunakan untuk menampilkan data ke layar browser. Perintah dan blok kode program. Pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya menjadi seperti berikut. Kita hilangkan tanda titik koma. Kemudian kita Ctrl S untuk menyimpan. Tanda panah. Kemudian kita enter. Oke, hasilnya adalah hello world. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah lebih dalam satu baris kode. Misalnya sebagai berikut. Tambah titik koma, console.log dalam kurung tanda petik selamat datang di Stikom UY Lindo Kupang. Selamat datang di Stikom UY Lindo Kupang. Kemudian kita Ctrl S untuk menyimpan. Tanda panah ke atas, kemudian enter. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Hello world, selamat datang di Stikom UY Lindo Kupang. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Contohnya, ini kita kasih black slash. Titik koma, kemudian enter, masukkan var a sama dengan 2, kemudian if dalam kurung sama dengan 2 tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, enter, dan masukkan console.log dalam kurung tanda petik perintah pertama titik koma, kita ketikkan lagi console.log
dalam kurung tanda petik perintah 2. Kemudian titik koma. Kemudian setelah itu kita simpan dan jalankan menggunakan terminal. Maaf, di sini ada kesalahan, kita tambahkan A. Oke. Setelah itu kita simpan. Oke, kita jalankan dia. Node hello.js. Enter. Oke, di sini hasil outputnya menyatakan perintah 1 dan perintah 2. Pada kode di layar perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapit oleh blok program, yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan itu benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, dua perintah tersebut akan diabaikan. Contoh misalkan var A diganti dengan 9. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita jalankan. Var A diganti dengan 9. Setelah itu kita jalankan menggunakan terminal. Maka tidak akan muncul apa-apa. Jika 9 kita ganti lagi dengan 2. Kemudian kita Ctrl S. Node hello.js. Oke, maka akan menampilkan perintah 1 dan perintah 2. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter, yang artinya kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang, diakhiri dengan bintang slash. Untuk komentar satu baris menggunakan double slash, untuk komentar lebih dari satu baris kita menggunakan slash bintang dan diakhiri dengan slash bintang. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu. Kalau perintah menggunakan garis miring 2 kali. Oke, kita tuliskan komentarnya di sini. Kita double slash, kemudian contoh komentar 1. Bisa juga kita tulis di samping perintah 1, kita double slash, kemudian contoh komentar 1. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Oke. Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Di dalam JavaScript,
Variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Var nama variabel titik koma. Sebagai contoh diperhatikan baris kode berikut. Var a titik koma. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama a. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. If dalam kurung a sama dengan 3 kali undefined, balas tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, baris baru, ketikkan console.log, dalam kurung, tanda petik, a belum berisi nilai, balas tanda petik, kemudian tutup kurung titik koma. Setelah itu, balas tutup kurung kurawal, else, kemudian buka kurung kurawal, baris baru, console.log, dalam kurung, tanda petik, a sudah berisi nilai, balas tanda petik, tutup kurung titik koma, kemudian tutup kurung kurawal. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel a menggunakan operator penugasan seperti berikut. A sama dengan 9 titik koma. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Var a titik koma, var b titik koma, var c titik koma, atau var a, b, c titik koma. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Inisialisasi titik 2, baris baru, var a sama dengan 9 titik koma, atau inisialisasi titik 2 baris baru, var a sama dengan 9, b sama dengan 10, c sama dengan 11 titik koma. Berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buka aplikasi Visual Studio. Kita buat sebuah file baru dengan nama var.js. var.js. Enter. Oke, kemudian kita ketikkan script berikut, var global var sama dengan 100 titik koma, enter. Setelah itu masukkan fungsinya,
function f dalam kurung buka kurung kurawal, enter, lalu ketikkan var lokal lokal var sama dengan 200 titik koma, enter. Setelah itu kita ketikkan console.log dalam kurung tanda petik memanggil variabel di dalam fungsi. Memanggil variabel di dalam fungsi. Kemudian titik koma, enter. Setelah itu kita ketikkan lagi console.log dalam kurung tanda petik global var titik 2 tanda tambah, kemudian global var itu titik koma, enter. Ketikkan lagi console.log dalam kurung tanda petik lokal var tambah lokal var titik 2 tambah lokal var, kemudian titik koma, enter lagi. Setelah itu double slash memanggil fungsi, kemudian enter, f dalam kurung titik koma. Setelah itu kita Ctrl S dan kita jalankan menggunakan new terminal. Ketikkan node var js, enter. Oke, maka hasilnya akan menampilkan seperti ini. Global var sama dengan 100, local var sama dengan 200. Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menganalisis variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama fungsi f. Buka kurung tutup kurung. Di dalam fungsi f ini, kita menganalisis lokal variabel dengan nilai 200. Setelah itu, untuk mencetak di layar kata memanggil variabel di dalam fungsi, yaitu global variabel yang ada di luar fungsi dan lokal variabel yang ada di dalam. Di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan skrip yang string dengan yang variabel. Untuk memanggil fungsi, kita tinggal menulis perintah f, buka kurung tutup kurung, Ctrl tambah S, dan jalankan di terminal. Selanjutnya, cara memanggil variabel di luar fungsi. Kita ketikkan
kita enter, kemudian kita ketikkan console log. Oke, kita copy paste yang di atas sini saja. Kita copy paste yang di atas sini. Kemudian kita ya pasti di sini. Oke, di sini kita backslash n, kemudian oke, di sini kita ganti di luar fungsi, titik koma, setelah itu kita simpan dan jalankan di terminal. Node var.js, enter. Maka local var tidak bisa dipanggil karena hanya bisa dipanggil di dalam fungsi console log atas. Untuk memperbaiki kembali, kita taruh double slash di bawah. Kita enter, kemudian kita taruh double slash console log console.log dalam kurung tanda petik. Setelah itu kita ketikkan local var .2 tanda petik tambah local var. Setelah itu titik koma, kemudian Ctrl S untuk menyimpan, dan kita jalankan menggunakan new terminal. Node var.js, enter. Pada kode di atas, kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun di dalam fungsi, karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan local var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Oke. Contoh lain penggunaan variabel. Kita buat file baru, nama file baru. Nama file baru var1.js, kemudian enter. Setelah itu kita inisialisasi variabel-variabelnya. Var A sama dengan 100 titik koma, var B sama dengan 200 titik koma, var C titik koma, enter. Setelah itu C sama dengan A tambah B titik koma, enter. Setelah itu
console.log dalam kurung A tambah tanda petik tambah B tambah tanda petik sama dengan tambah C kemudian tutup kurung titik koma. Setelah itu Ctrl S untuk menyimpan dan jalankan menggunakan New Terminal. Node var1.js. Enter. Oh, maaf, di sini ada kesalahan penulisan kata. Kita ulang. Node var1.js. Oke, enter. Oke, hasilnya seperti ini. 100 tambah 200 sama dengan 300. Kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ACMA Script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisannya LED nama variabel titik koma, baris baru, LED nama variabel 1, nama variabel 2, titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED seperti berikut. LED nama variabel sama dengan nilai awal titik koma, LED nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, titik koma. Untuk memahami cara kerja dari var dan LED, perhatikan kode berikut. Kita buat file baru yaitu var2.js. Enter. Setelah itu kita masukkan for dalam kurung var i sama dengan 0 titik koma i buka kurung siku 3 titik koma i // tutup kurung buka kurung kurawal. Enter. Kita ketikkan console.log dalam kurung tanda petik nilai i titik 2 tanda petik tambah i tutup kurung titik koma. Enter. Kemudian kita ketikkan lagi console.log dalam kurung blacks n di luar blok
di luar blok pengulangan, koma, nilai i.2 tanda petik tambah i tutup kurung titik koma. Titik koma. Ctrl S dan jalankan. Node var2.js. Oke, hasilnya akan seperti ini. Nilai i sama dengan 0, nilai i sama dengan 1, dan nilai i sama dengan 2. Perhatikan skrip di layar. Pada blok pengulangan di atas, variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kata kunci var masih memperbolehkan kata kunci ini untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kata kunci let. Ganti kata kunci var dengan kata kunci let. Kita ganti di sini dengan kata kunci let. Kemudian Ctrl S. Kita jalankan. Untuk pesan error karena nilai i yang ada di luar blok pengulangan tidak akan ditampilkan karena let hanya mendeklarasikan nilai i yang ada dalam blok perulangan. Membuat variabel tanpa kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh A sama dengan 100 titik koma, B sama dengan 200 titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara ini memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat dengan menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Contoh, kita buat file baru lagi. var3.js. Kemudian enter. Kita masukkan for dalam kurung i sama dengan 0 titik koma i buka kurung siku, masukkan angka 3, kemudian tutup kurung i plus kemudian buka kurung kurawal, enter. Masukkan console.log dalam kurung nilai i.2 nilai i.2 tanda petik tambah i titik koma, enter. Kemudian kita masukkan console.log dalam kurung tanda petik \n
n di luar blok pengulangan koma nilai i.2 tambah i kurang titik koma, kemudian kita simpan dan jalankan. Ketika node var 3.js, enter. Oke, maka hasilnya juga akan seperti ini. Nilai i sama dengan 0, nilai i sama dengan 1, nilai i sama dengan 2. Di luar blok pengulangan, nilai i adalah 3. Walaupun cara ini bisa dilakukan, cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript rangkaian tertentu mungkin akan menimbulkan peringatan. Selanjutnya, kita mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const nama konstanta sama dengan nilai contoh. Contohnya, const PI sama dengan 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 3, Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti let, kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buka aplikasi Visual Studio Code, kemudian kita kasih buat sebuah file lagi. Kita beri nama const.js, enter. Setelah itu kita ketikkan double slash mendefinisikan konstanta. Enter. Const sama dengan 13, 15, 9, titik koma, enter. Kemudian double slash lagi, double slash, jari-jari lingkaran, enter. Var radius sama dengan 5, 0, titik koma, enter.
Setelah itu double slash, mendeklarasikan variabel, luas dan lingkaran. Enter. Var luas, keliling, titik koma, enter. Double slash, menghitung luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran. Enter. Luas sama dengan PI /bintang radius /bintang radius titik koma, enter. Kemudian double slash, menghitung keliling lingkaran. Enter. Keliling sama dengan 2 /bintang PI /bintang radius titik koma, enter. Kemudian double slash, menampilkan luas dan keliling lingkaran. Menampilkan luas dan keliling lingkaran. Ketikkan konsol, enter. Console.log dalam kurung tanda petik luas lingkaran /t_2 tanda petik tambah luas titik koma, enter. Dan lagi console.log dalam kurung tanda petik keliling lingkaran T_2 tambah keliling. Titik koma. Setelah itu simpan dan jalankan. Ketikkan node cons enter. Oke, di sini sudah muncul hasil outputnya. Membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul readLine_Sync. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Kita buka aplikasi Visual Studio Code. Di sini sudah. Setelah itu kita ke terminal.
kita ketikkan npm install relin strap syn, enter. Install relin strap, enter. Pastikan internet dalam keadaan aktif. Contoh penggunaan modul readline dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat file baru. readline.js, enter. Lalu kita ketikkan var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik readline enter, backslash membaca data, var nama sama dengan readline dot question dalam kurung tanda petik siapa nama Anda. Titik koma, enter, menampilkan data yang dibaca, backslash double slash, menampilkan data yang dibaca. console.log dalam kurung tanda petik hi tambah nama tambah koma, senang bisa berkenalan.
titik koma, kemudian Ctrl S untuk menyimpan, dan kita jalankan menggunakan terminal. Node readline JS, enter. Oke, hasilnya seperti ini. Senang bisa berkenalan. Senang bisa berkenalan. Oke. Contoh lain penggunaan readline sync. Kita buat sebuah file baru. Kita buat sebuah file baru, readline 1 kemudian enter. Oke. Kita masukkan var readline sama dengan recurrent dalam kurung readline sync maaf, di sini harus digunakan tanda petik. Setelah itu enter, kemudian black shelf membaca data, enter, kemudian masukkan var a sama dengan readline dot question dalam kurung tanda petik, masukkan nilai a titik 2, titik koma, enter, var b sama dengan readline titik koma question dalam kurung tanda petik, masukkan nilai b titik 2, masukkan nilai b titik 2 titik koma, enter. Var c sama dengan a slash bintang b titik koma, enter, console.log dalam kurung a ditambah tanda petik slash bintang ditambah b
tambah tanda petik sama dengan ditambah C tutup kurung titik koma, kemudian simpan Ctrl S dan jalankan menggunakan new terminal. Not. Oke, maaf di sini kayaknya ada salah, ada problem sedikit. Oh, di sini Ctrl S, Ctrl S, kemudian Ctrl S, setelah itu node redline1.js, enter. Oke, masukkan nilai A. Nilainya A adalah 2. Kemudian nilai B-nya adalah 3. Kemudian nilai dikali 3 sama dengan 6. Oke, ini adalah hasil outputnya. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul readline sync selalu bertipe string. Jika kita membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan parsein atau parcel float. Perhatikan skrip berikut ini. Kita buat file baru lagi. Kita buat file baru, readline 2.js, readline 2.js, enter. Readline 2.js, var readline, masukkan var readline sama dengan di dalam kurung, masukkan readline sync readline C, enter. Titik koma, membaca double slash, membaca data, enter. Setelah itu var a sama dengan readline question dalam kurung, masukkan bilangan bulat, titik 2, titik koma, enter. Var B sama dengan readline question dalam kurung
Masukkan bilangan real. Masukkan bilangan real titik 2 titik koma, kemudian enter. Konsol, ketikan enter. Console.log dalam kurung tanda petik /n sebelum konversi tipe data, enter. Console.log dalam kurung tanda petik tipe A titik 2 tambah tipe of A titik koma enter. Console.log dalam kurung tipe B titik 2 tanda petik tambah tipe of B titik koma enter. Konversi A dari tipe string, konversi A dari tipe string ke bilangan bulat, enter. Sama dengan A sama dengan parcelen sama dengan parcelen dalam kurung A titik koma enter. Setelah itu konversi B dari tipe string ke bilangan bulat ke bilangan real. Baru B sama dengan
sama dengan parse float b titik koma enter. Enter lagi, ketik console.log dalam kurung tanda petik \n setelah konversi tipe data adalah konversi tipe data. Setelah konversi tipe data, titik koma enter. Console.log dalam kurung tanda petik tipe A.2 tambah tipe of A titik koma enter. Console.log dalam kurung tanda petik tipe data tipe B titik 2 tanda petik tambah tipe of B tutup kurung titik koma. Kemudian kita Ctrl S. Oke, kita jalankan menggunakan terminal RPL. Oke, kita kasih node Redline 2 JS. Oke, maaf tadi tadi ada kesalahan error karena di sini redline-nya saya tidak menggunakan tanda strap sehingga error. Saya sudah menggunakan tanda strap. Kemudian kita jalankan lagi menggunakan terminal. Selanjutnya kita masukkan node Redline 2js karena ini adalah nama file yang telah kita buat, kemudian enter. Oke, masukkan bilangan bulat. Bilangan bulatnya adalah 1, 2, 3, enter. Bilangan realnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini adalah hasil dari tutorial saya. Sekian dan terima kasih.